Banyak pengusaha yang harus ngadepin situasi pelik, yaitu ngebangun bisnis baru yang udah ada pemain besar di sana. Pemain besar ini biasanya serba melimpah ya, melimpah revenue-nya, melimpah resource-nya, uangnya banyak, tokonya banyak, konsumennya banyak, pegawainya banyak, semua serba banyak. Dan maka dari itu, mereka punya hampir segalanya untuk bisa ngelayanin pendatang baru seperti kita nih. Kalau kita punya brand pendatang baru, masih kecil, dilayani lah sama mereka. Ayo, lo mau compete di mana sih kasarnya gitu. Lalu gimana kita harus berstrategi dan kesempatan untuk bisa nantang brand yang udah gede ini, yang udah keburu mendominasi pasar tuh ada di mana sih? Halo, saya Ignatius Untung, selamat datang di Marketing. Banyak pengusaha tuh kan punya mental baja ya, bikin produk baru di kategori yang udah ada pemain besarnya, masih aja berani gitu ya. Mereka harus menghadapi pertarungan seperti David versus Goliath gitu ya. Kita yang serba terbatas harus lawan pemain yang serba berkelimpahan. Walaupun banyak yang berhasil dan bisa ikut jadi raksasa seiring waktu ya, namun nggak sedikit dari mereka yang ngejalaninnya dengan mahal. Melakukan trial and error yang terlalu banyak, yang sebenarnya nggak perlu sebanyak itu kalau kita ngerti formulanya. Ini sebenarnya sebuah topik yang didiskusikan di komunitas saya, Consumer Lab, chapter Joglo Semar. Kemarin kita baru launching chapter Joglo Semar, Jogja, Solo, Semarang. Kemarin kita discuss soal ini, gimana caranya ngebangun challenger brand. Dan menarik untuk terlibat dalam diskusi dengan banyak teman-teman yang juga punya jam terbang yang tinggi dalam melakukan hal ini, baik sebagai pengusaha maupun juga pemilik brand dan juga sebagai pegawai dari perusahaan itu tadi. Nah, dari sisi diskusi itu, saya sebenarnya nggak ngarahin peserta ke jawaban tertentu. Jadi saya cuma jadi moderator untuk untuk nge-trigger dengan pertanyaan, tapi saya berusaha untuk tidak ngarahin ke jawaban tertentu biar mereka muncul jawabannya. Dan ini menarik gitu, makanya saya ingin cerita. Jadi diskusinya itu diawali dengan pertanyaan. Apa sih challenge yang muncul ketika challenger brand masuk ke pasar menantang sang raksasa? Jawabannya beragam, mulai dari gap kemampuan yang jauh berbeda di antara kedua brand. Brand besar bisa nyaingin bahkan ngalahin exposure dari message yang disampaikan sama challenger brand. Dalam situasi tertentu, kalah volume suara itu bisa berdampak pada persepsi yang terbentuk di benak konsumen. Jadi nggak dipungkiri, konsumen itu seringkali juga terjebak sama bandwagon effect. Ini kecenderungan untuk memilih sesuatu yang lebih banyak dipilih orang. Dan budget besar yang dipunyai sama brand raksasa itu somehow bisa create persepsi bahwa, oh itu lebih banyak dipilih orang, padahal belum tentu. Tapi wajar aja, orang kan nggak mau salah. Dan persepsi yang muncul, kalau jelek masa iya berani lebih pede sih, suaranya kan kurang lebih gitu. Nah, jawaban kedua yang juga muncul adalah tentang pioneers advantage. Jadi nggak bisa dipungkiri mereka yang lebih dulu ada di market, punya kesempatan lebih luas untuk menguasai pasar. Ini terjadi karena pemain yang sudah lebih dulu ada di market, seolah-olah dianggap lebih tahu soal produk tersebut dibandingin pemain yang munculnya belakangan. Dan ini seringkali terjadi terutama ketika gap feature-nya nggak signifikan. Jadi kayaknya dia tahu duluan, ini masuknya belakangan, mirip-mirip lagi gitu. Tapi kalau feature yang dibawa pendatang baru itu signifikan, maka yang terjadi bisa sebaliknya. Jadi ini jadi punya celah lah gitu. Nah, fakta bahwa pemain yang udah lebih lama di pasar punya market share yang jauh lebih besar juga jadi tantangan sendiri. Buat mereka yang udah punya market share yang signifikan, mereka willing to do anything untuk mempertahankannya. Sama kayak dulu si Bluebird ditantang sama Gojek dan Grab, ya dia market share-nya udah gede, jadi ya mereka akan do anything buat mempertahankan nasibnya mereka. Nah, ini sejalan dengan risk averse bias, kecenderungan kita untuk melihat kekalahan lebih intens daripada kemenangan. Oleh karena itu pula di pertandingan sepak bola, karena kita sering lihat nih bertanding terus habis itu tim A lawan tim B, tim A itu nyerang terus gitu ya, sampai akhirnya dia berhasil ngegolin. Terus mendadak yang tadinya tim B ini diserang terus, setelah dia kebobolan, kok tiba-tiba dia bisa nyerang terus-terusan? Kenapa baru sekarang? Kenapa nggak dari tadi? Karena itu tadi, dia berpikir bahwa, wah ini kita bakal kalah nih, maka dia berusaha lebih kuat itu tadi. Gitu. Jadi orientasinya adalah mencegah kekalahan. Dan ini diperkuat lagi oleh mindset sunk cost fallacy, yaitu perhitungan terhadap semua biaya yang udah dikeluarkan untuk mencapai posisi saat ini, yang kemudian akan sia-sia kalau mereka gagal. Nah, sementara di sisi pendatang baru, modenya kan nothing tulus.
Jadi ya kita coba aja masuk gitu. Kalau gagal ya sudahlah, orang kita dari nol kok. Beda sama kalau yang gede. Kalau kalah tuh waduh gengsinya gimana, makanya dia berusaha lebih keras. Tapi lalu solusinya apa sih untuk bisa menang? Kami mulai diskusi soal apa sih yang bisa dilakukan oleh pendatang baru untuk bisa menantang brand lama. Jawaban pertama, ini diamini, sepakat sama semua peserta, yaitu bikin produk yang bagus. Ini mencakup syarat sebagai produk yang dibutuhkan pasar. Intinya atau istilah kerennya ini produk market fit gitu ya. Jadi produk bagus atau enggak itu ditentukan oleh market. Kalau ini cocok sama market artinya bagus. Dan ini sejalan juga sama interview saya di podcast sebelah ya, tentang interview ke seorang teman yang juga founder sebuah brand pembalut yang menantang brand-brand raksasa. Dia bilang, start with a very good product. Kalau produknya udah bagus, maka PR di belakangnya akan jadi lebih mudah. Ketika produknya kurang menonjol, maka marketing dan sales team harus berjibaku mendongkrak penjualan dengan lebih keras dan belum tentu berhasil. Jadi beresin produk dulu. Dan ini sejalan juga dengan pepatah marketing terkenal ya, good product is the best ads gitu. Produk yang baik adalah iklan terbaik. Karena produk yang baik akan terjual dengan sendirinya. Challenge dari poin ini adalah seberapa baikkah definisi baik itu. Nah, pemilik bisnis seringkali ini terjebak dengan menganggap bahwa yang dia bikin itu udah baik, padahal belum tentu baik dari sisi konsumen. Nah, selanjutnya saya nanya lagi gitu, setelah tadi produk, oke, kalau gitu apa lagi selain produk? Apa yang bisa bantu pendatang baru untuk bersaing? Anggaplah produknya udah nggak bisa dikutak-kutik, apapun itu, apa yang bisa kita lakuin untuk kita bisa bersaing sama si giant ini? Jawabannya juga cukup seragam, yaitu harga Pak gitu ya. Price positioning yang tepat emang bisa bantu untuk bisa mempenetrasi pasar. Ini bukan sekedar soal kasih harga murah aja, karena price seringkali juga jadi acuan terhadap kualitas produk. Kalau harganya terlalu murah, maka persepsi kualitasnya juga dianggapnya, oh ini brandnya jelek kali gitu ya. Jadi nggak selalu soal murah, bisa jadi harganya benar, harganya di atas misalnya. Gitu. Tapi artinya poin keduanya adalah price gitu ya. Nah, selanjutnya lagi saya nanya lagi, oke, kalau produk sama harga udah nggak bisa dikutak-kutik, apalagi yang kita bisa lakukan untuk bisa bersaing dengan raksasa? Kali ini jawabannya beragam, walaupun bisa kita kelompokin jadi satu kategori besar. Ada yang bilang, wow, KOL-nya harus intens. Ada yang bilang brandingnya harus oke. Ada yang bilang campaign-nya menarik. Ada yang jawab juga activation-nya juga harus bisa bikin orang experience produknya. Nah, untuk lebih ringkasnya, ini semua kita kelompokin sebagai aktivitas marketing. Segala sesuatu yang dekat dengan aktivitas marketing dan branding bisa ngebantu challenger brand untuk bisa ngebuka peluang bersaing dengan incumbent gitu ya. Jadi muncul tuh marketing. Nah, jawaban keempat gitu ya. Saya nanya lagi, oke, next-nya apa lagi? Nah, di sini mulai nih bingung nih. Wah, apa lagi ya? Nah, ada satu peserta yang jawab dengan yakin, dia bilang produknya harus mudah didapatkan, Pak. Nah, ini sejalan dengan konsep proses influensi, bahwa kita bisa memilih sesuatu simply karena lebih mudah didapatkan ketimbang sekedar bagus gitu. Walaupun faktor lainnya seperti produk, harga, dan marketingnya juga nggak boleh ketinggalan ya. Tapi itu tadi, ketika ini mudah didapatkan, maka peluang mulai terbuka gitu. Nah, menariknya adalah jawaban-jawaban ini bukan jawaban yang luar biasa. Saya yakin juga teman-teman di sini juga pasti juga bisa punya jawaban itu. Nah, yang membedakan adalah ketika kita cuma punya jawaban tanpa framework, maka kita bisa amat sangat lupa gitu ya. Apalagi kita akan bertanya gitu ya. Tapi ketika ini ditaruh dalam framework, kita jadi lebih ingat, kita juga bisa cek, oh yang ini kelewat gitu ya. Nah, saya walaupun nggak mengarahkan peserta gitu, tapi mereka juga ya datang dengan jawaban tersebut gitu ya. Menariknya adalah 4 hal ini sebenarnya kalau dilihat, ini adalah framework bakunya marketing mix, yaitu 4P. Yang pertama kan produk, yang kedua price, yang ketiga marketing, kita sebut saya promotion. Yang keempat adalah tadi, produknya mudah didapatkan. Ini kan soal place, distribusi gitu ya. Dan ketika ini didudukan ke dalam framework ini, siapapun jadi bisa lebih ingat dan lebih yakin dalam menjalankannya. Nah, menariknya, setiap brand itu juga punya konteks yang beda dan bisa berbeda urutan prioritasnya. Contoh misalnya, kalau brand AMDK, air minum dalam kemasan misalnya, kebutuhan akan air minum yang lebih dari sekedar mereka konsumsi saat ini sangat minim, sehingga faktor produk nggak jadi lebih dominan. Mau bikin apa? Oh nih, air minumnya bisa ada bikin awet muda. Ya mungkin bisa gitu, tapi akhirnya harganya jadi mahal gitu. Padahal sebenarnya kebutuhan orang lebih umumnya adalah ya udah cuma sekedar penawar dahaga, sehingga orang nggak ngejar produk yang luar biasa kompleks gitu, tapi yang mungkin lebih dominan, lebih dipertimbangkan itu adalah faktor place, distribusi, gampang didapetin, atau faktor harga gitu kan. Harganya yang
yang masuk nih yang terjangkau karena karakter produknya komoditas. Jadi pemanfaatan physical availability di market itu juga penting. Begitu juga dengan harga. Toh produk quality-nya kan susah untuk di-justify ya. Ini enakan yang ini apa yang itu kan nggak tahu gitu. Nah, maka dari itu keunikan produk akhirnya tidak begitu relevan. Tapi beda ketika kita ngomongin skincare. Keunikan produk ini penting banget bermain gitu. Karena orang bisa, feature-nya bisa banyak, mengandung ini, mengandung itu. Begitu juga dengan promotion dan price. Gitu. Jadi sama juga dengan produk-produk high involvement seperti mobil, gadget, perumahan gitu ya. Ini produk bisa amat sangat dominan bermain. Apakah ini terjebak hanya pada 4P aja secara framework? Enggak juga. Bisa juga kita optimize sampai 7P dengan ngedorong 3P yang lain. People, process, physical cues gitu ya. 3 hal ini juga yang sering dipakai oleh misalnya maskapai baru yang ingin bersaing dengan pemain lama. Contoh dengan apa? Maskapai baru biasanya cabin crew-nya lebih ramah, lebih trendy, pakaiannya lebih menarik gitu ya. Lebih cantik bahkan gitu ya. Prosesnya juga dibikin lebih efisien, bisa booking, bisa check-in, sampai boarding pokoknya semua efisien. Physical cues-nya juga dijaga dengan pesawatnya baru, lebih bagus dan lain sebagainya. So kesimpulannya untuk menantang pemain lama, kita bisa pakai framework ini yang udah ada ini, selama kita paham konteksnya. Dan ya balik lagi tadi, ketimbang random aja, oh ini aja, oh itu aja. Kita berusaha mengingat ini dalam satu framework sehingga lebih banyak, lebih mudah diingat dan kita akhirnya bisa ngelakuin ini dengan lebih baik. Semoga membantu dan seperti biasa ada kuis pertanyaannya sebagai berikut. Pemenang dari episode kali ini bisa disaksikan di episode selanjutnya. Maka dari itu selalu saksikan Marketing di Marketers TV. Saran, komentar, request apapun, pertanyaan, silakan tulis di komentar. Saya Ignatius Untung, pamit undur diri. Gimana, bahasannya menarik bukan? Anyway, kalau ada yang punya ide atau request tentang apapun topik yang pingin dibahas dari perspektif behavioral science for marketing, komen di kolom komentar, nanti kita akan bahas. Dan jangan lupa subscribe Marketers TV dan nyalain loncengnya supaya nggak ketinggalan insight menarik seputar marketing dan bisnis.